Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian Kitab Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi juz 1, sekarang halaman 97. Mari kita mulai kajian pasanan ini dengan membaca hadrah li muallifi hadzal kitab, ani Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, kepada semua guru-guru kita yang mencurahkan ilmu kepada kita. Semoga mereka yang sudah wafat di alam barzah Allah melimpahkan ampunan, kasih sayang dan ridha, sehingga alam barzahnya menjadi raudhah, taman dari beberapa taman surga. Wabil khusus ila ruhi syaikhina wa murabbi ruhinya Al-Hajj Al-Alim Al-Allama Al-Falaki Ahmad Fayumi Muji wa Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Usuli Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa ila ruhi syekhina Abdul Kamal Al-Fasuceni, semua guru-guru kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana mauqifu Abi Bakrin mauqifan tarikhiyan fazan. Kana ada mauqifu Abi Bakrin, tempat berhenti atau tempat berpijaknya sahabat Abu Bakar, mauqifan tarikhiyan fazan, itu menjadi tempat berpijak yang bersejarah. Abu Bakar dalam konteks penegakan zakat ini punya legacy, ya, punya peninggalan yang luar biasa. Apa intinya sehingga Abu Bakar ini menjadi mauqifan tarikhiyan, menjadi karya yang monumental dalam sejarah Islam? Falam yakbal, maka Abu Bakar tidak menerima at-tafriqata, pembedaan, diskriminasi, abadan, selamanya, bainal ibadah, di antara ibadah al-badaniyati yang bersifat fisik, as-sholati, yaitu salat. Salat itu memang lebih konkretnya yang ibadah badaniyah menurut ulama. Meskipun as-sholatu mi'rajul mu'minin, salat adalah tempat orang mukmin bermunajat, sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bijasadihi wa qalbihi, dengan jasadnya dan rohnya. Tetapi secara sederhana memang sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, bisyara'it makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab fikih. Tetapi memang Al-Quran lebih menekankan selain aspek fikih juga aspek hati, yaitu khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang fokus, konsentrasi total menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat ini sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang hatinya tenang, hatinya stabil, fokus. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa mereka berjumpa dengan Tuhannya. Hatinya ketika sholat bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka yakin bahwa nanti mereka akan kembali kepada Allah.
kembali dalam arti mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia di mahkamah Allah, mahkamah yang maha adil, mahkamah yang tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme di dalam mahkamah Tuhan. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, selain dia memenuhi syarat dan rukun di dalam ilmu-ilmu fikih, juga orang yang ketika sholat bisa berkomunikasi, berjumpa dengan Allah, dan punya keyakinan yang tanpa ada keraguan bahwa cepat atau lambat dirinya akan kembali sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dilakukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah bisa khusyuk di dalam sholat kita. Allahumma amin. Biasanya pada saat menjalankan sholat tarawih, terkadang al-isra, mempercepat sholat itu membuat kita tidak khusyuk. Oleh karena itu, menurut para ulama, al-isra'u fi sholah makruh, cepet-cepet ya, mempercepat sholat itu hukumnya makruh, li'annahu yukhillu al-khusyuk, karena sholat khusyuk, sholat cepat itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi terlalu lama juga tidak diperbolehkan oleh Nabi, khususnya ketika posisinya imam. Terlalu cepat juga tidak dianjurkan oleh Nabi. Oleh karena itu ya sedang-sedang saja, tidak cepat juga tidak lama. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya sesuatu itu yang di tengah. Wal ibadah al maliyah, dan ibadah materi, ibadah harta. Az-zakah maksudnya zakat. Jadi sahabat Abu Bakar ini punya legal standing yang kuat, yaitu beliau tidak membedakan antara ibadah fisik dengan ibadah materi. Sholat dan zakat ini posisinya sama-sama rukun Islam, sama-sama kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada orang muslim. Tidak boleh orang muslim hanya cukup dengan sholatnya tetapi tidak memperhatikan zakatnya. Sama-sama menjadi pilar utama di dalam Islam, sama-sama menunjukkan bahwa Islam datang untuk melakukan perubahan, transformasi, baik secara ritual, spiritual, individual maupun secara sosial horizontal, untuk mengubah pribadi menjadi pribadi yang saleh dan untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang saleh, masyarakat yang rukun, guyup, peduli, solid, kompak, saling menolong, saling memperhatikan. Jadi dua-duanya adalah pilar utama di dalam Islam yang tidak boleh dipisahkan. Tentu apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar adalah afirmasi, peneguhan spirit Islam yang beliau fahami dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakbal, dan Abu Bakar tidak menerima at-tahawuna, menyepele, menganggap remeh, fi ayyi syai'in, dalam segala hal, karena yang ada sesuatu itu yuaddi atau yuadda, dijalankan di Rasulullah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qablahu, sebelum sesuatu itu. Sesuatu yang sudah berlaku pada zaman Rasul itu harus ditegakkan secara maksimal dan tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap sebelah mata. Tidak boleh hanya mementingkan sholat
kemudian merendahkan dan menomorduakan zakat. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di samping menekankan para sahabat untuk menjalankan sholat, juga bersungguh-sungguh untuk menegakkan zakat, bersungguh-sungguh menghimpun zakat kepada orang-orang yang wajib berzakat dan memberikan zakat itu kepada mereka yang berhak menerima zakat. Walau kana angzatan saghiratan, meskipun yang harus dia keluarkan itu berupa kambing perempuan yang kecil, au iqala ba'irin, atau sekedar talinya onta, kendalinya onta. Walam yuthni min azmihi tahaffuzatil mutanabbihin al-kazzabin. Walam yuthni, tidak memuji Abu Bakar, tidak pura-pura memuji, min azmihi, karena keteguhan hatinya. Tidak memuji apa? Tahaffuzatil mutanabbiin, orang-orang yang pura-pura mengingatkan, al-kazzabin, yang goroh, yang duduk bersimpuh menyampaikan berbagai macam alasan kepada beliau bahwa dia tidak mengeluarkan zakat karena A, karena B, karena C. Abu Bakar dengan teguh tidak menerima uzur, alasan seperti itu. Beliau kekeh, beliau teguh, konsisten untuk menegakkan zakat. Wama yatawaqqa'u, dan sesuatu yang terlintas min khatarihim, dari bisikan-bisikan hati orang-orang yang pembohong itu, alal Madinah, di Madinah. Jadi banyak sekali pembisik-pembisik, karena memang Abu Bakar ini seorang presiden, seorang kepala negara. Banyak orang yang menyampaikan banyak alasan yang endingnya sama, yaitu enggan untuk mengeluarkan zakat. Banyak alasan yang disampaikan, dan rata-rata adalah orang-orang yang berbohong, orang-orang yang hatinya ada penyakit, orang-orang yang tidak menerima keseluruhan dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yad'af min israrihi ala qitalihim. Walam yad'af, dan Abu Bakar tidak merasa lemah, min israrihi, dari beliau membiasakan, ala qitalihim, untuk memerangi orang-orang yang enggan berzakat. Tidak menjadikan lemah ketika memerangi orang-orang yang tidak berzakat itu, istibaha ba'dis sahabati, sebagian sahabat yang merasa kebijakan Abu Bakar itu masih samar hukumnya, fi amrihim, dalam urusannya sahabat. Sebagian sahabat yang berdebat dengan Abu Bakar tentang status hukum memerangi orang-orang yang enggan berzakat, ini tidak membuat Abu Bakar lemah, mundur, kembali ke belakang, tetapi beliau tetap maju ke depan dengan berbagai resiko, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan. Beliau berani untuk menegakkan zakat di tengah banyaknya sahabat, di tengah banyaknya orang-orang yang enggan untuk berzakat. Wal nad'u, seyogyanya kita mengundang, artinya kita coba untuk kita kaji rawiyatas sahabah al-awwal, perawi dari sahabat yang pertama, Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yarwi lana, ia meriwayatkan kepada kita, hadzal mauqif ar-ra'i, satu tempat berpijak ini, tempat berhentinya ini yang sangat terang benderang. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah,
lamma tuwfiya, ketika wafat Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad wafat, wa kana Abu Bakrin, dan Abu Bakar kemudian mengganti posisi Rasulullah sebagai khalifah yang pertama. Wa kaffaro man kaffaro minal Arab, wa kaffaro, dan menjadi ingkar kafir, man kaffaro, orang yang telah kufur, minal Arabi, dari orang Arab. Ketika Nabi wafat, ada orang yang tetap gigih memegang Islam, ada orang yang kembali ke agama nenek moyang. Saya kira ini disiratkan di dalam Al-Quran, ya, dijelaskan dengan gamblang. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak, bukan hanya bapak salah satu kamu semua. Makana Muhammadun aba ahadin walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah nabi yang terakhir. Muhammad adalah utusan Allah dan nabi yang terakhir, pungkasan para nabi. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Muhammad itu wafat, meninggal, atau bahkan terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu kembali kepada agama nenek moyang, kamu kembali kepada agama leluhur, kamu kembali kepada kemusyrikan dan kekufuran. Jadi sudah digambarkan di dalam Al-Quran bahwa pasca Nabi itu banyak orang yang kembali kepada agama nenek moyang. Faqala Umar, kemudian Umar bertanya kepada sahabat Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas? Kenapa? Mengapa tuqatilu, engkau memerangi an-nasa, manusia? Kenapa kamu mau memerangi orang-orang itu? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan Allah untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sehingga mereka berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fa idza qaluha, ketika manusia itu mau mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, faqad asamu minni dima'ahum, mereka telah menjaga darah-darah mereka dariku, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya harta, haknya dima wa amwal, wa hisabuhum Allah ta'ala, dan hitungan amal mereka semua digantungkan, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan dari sahabat Umar, dialog yang begitu ilmiah. Sayyidina Umar juga menyampaikan hadis Nabi bahwa orang yang sudah bersyahadat, sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu mestinya darahnya, hartanya dijaga oleh Islam. Kenapa engkau mau memerangi orang itu? Orang itu sudah bersyahadat. Faqala, ini menarik. Faqala, maka sahabat Abu Bakar menjawab. Pertanyaan menggugat, bukan pertanyaan biasa ini. Bukan bertanya boleh dan tidak, tapi pertanyaan yang intinya adalah tidak mendukung kebijakan sahabat Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan berzakat, dengan basis hadis yang juga sahih, yang kuat, karena mereka sudah mendeklarasikan keimanannya dengan mengucapkan kalimat syahadah. Faqala wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah fa inna zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adduna li Rasulillah
laqataltuhum ala man'iha. Ini kalau kita hafal jawabannya Abu Bakar ini sangat menggugah. Jawaban yang lahir dari hati, jawaban yang lahir dari totalitas beliau mengemban amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, demi Allah, Abu Bakar bersumpah, wallahi demi Allah, la uqatilanna, sungguh akan aku perangi. Ada lam taukid, ada non taukid. Dua perabot taukid berkumpul. Seperti laqad khalaqnal insan la uqatilanna, sungguh-sungguh akan aku perangi tanpa ada keraguan. Sungguh-sungguh. Saya tidak ragu. Saya punya tekad yang kuat. Sungguh-sungguh akan kuperangi. Man, orang-orang farraqa yang memisahkan bainas sholati, antara sholat, waz zakati, dan zakat. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakat. Orang yang memisahkan sholat dan zakat akan saya perangi tanpa ada ragu. Dia hanya merasa cukup dengan sholat, tidak menunaikan zakat, akan saya perangi tanpa ada ragu. Fa inna zakata, kenapa? Fa inna zakata, ini fa li ta'lil, karena sesungguhnya zakat hakul mal, itu adalah hak harta yang harus ditunaikan. Zakat itu adalah kewajiban orang yang diamanai Allah harta. Maka zakat itu tidak boleh tidak ditunaikan, harus dibayarkan, harus diberikan. Karena ini kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang wajib berzakat. Wallahi, sumpah yang kedua. Wallahi, demi Allah, kata Abu Bakar, lau mana'uni anaqan, jika mereka menghalangiku hanya karena anak kambing betina. Anak kambing betina, anak, bahasa orang Jawa cemek. Kanu yu'adduna hali Rasulillah, yang pada waktu Rasulullah mereka membayar anakon itu, anak kambing betina itu, sebagai wujud kewajiban berzakat. Tapi pada era saya mereka tidak mau mengeluarkan itu. Laqataltuhum, pasti akan aku perangi mereka ala man'iha, karena mereka enggan mengeluarkan anak kambing betina itu. Sebuah kemantapan itu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin di dalam mengambil kebijakan. Kebijakan yang lahir dari pemahaman agama yang mendalam. Kebijakan yang lahir dari sosok pemimpin yang menyerahkan jiwa dan raga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menemani Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang taruhannya adalah nyawa. Sahabat yang menemani Nabi dalam suka dan duka. Ini sahabat Abu Bakar, sebuah totalitas perjuangan yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneruskan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus dalam konteks menegakkan zakat. Beliau tidak urusan dengan dukungan-dukungan politik. Beliau tidak urusan dengan legitimasi beliau sebagai seorang pemimpin. Beliau punya misi meneruskan sunnah Nabi, meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi.
Beliau tidak ada kompromi sedikit pun yang menyeleweng dari apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saja kewajiban zakat itu tidak dipenuhi, laqataltuhum, saya perangi mereka. Ala man'iha, jika mereka tidak mau mengeluarkan zakat itu. Kalau kita lihat pada masa Abu Bakar itu adalah masa konsolidasi. Masa konsolidasi adalah masa di mana Abu Bakar harus merapatkan barisan, mengorganisir para sahabat, membangun legitimasi politik. Karena tentu Abu Bakar bukan seperti Nabi, beliau adalah sahabat, beliau bukan Nabi. Sehingga tantangan internal di dalam pemerintahan Abu Bakar ini sangat besar. Tetapi beliau tidak hanya ingin menjual legitimasi, tidak ingin mempertaruhkan legitimasi politiknya dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Totalitas perjuangan beliau itulah yang harus kita tiru. Rintangan, halangan, tantangan selalu ada, selalu menghadang kita para pegiat zakat, tetapi jangan sampai mundur. Kita harus meniru spirit, semangat, totalitas sahabat Abu Bakar untuk menegakkan zakat dan tidak pantang mundur ketika banyak sekali yang menahan, tidak mendukung, tidak setuju. Saya ulangi ya, statement ini luar biasa. Wallahi la'uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakah fa inna zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha li rasulillahi laqataltuhum ala man'iha. Nah, demi Allah, Abu Bakar tidak membedakan orang yang memisahkan. Abu Bakar akan memerangi orang yang memisahkan sholat dan zakat. Abu Bakar akan memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sedikit pun, meskipun yang dikeluarkan hanya sedikit, sesuatu yang tidak bernilai, tapi karena itu kewajiban harus dikeluarkan. Qala Umar berkata setelah mendengar Abu Bakar menyampaikan argumentasinya kenapa harus memerangi orang-orang yang enggan berzakat. Fa wallahi, maka demi Allah, Abu Bakar juga menyebut nama, Sayyidina Umar juga menyebut nama Allah. Fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa illa an qad syarahallahu sadra Abi Bakrin lil qital fa araftu annahu al-haq. Fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa, tidak ada tekad Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan berzakat itu illa angkot syarahallah, kecuali sungguh Allah telah melapangkan, membuka mata hati, sodro Abi Bakr, hati Abu Bakar lil qitali, untuk memerangi. Fa'araftu, maka sekarang saya tahu, annahul haq, sesungguhnya memerangi orang-orang yang enggan berzakat itu al-haq, sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada dialog, ada komunikasi yang jalan, tidak buntu, ada keterbukaan, ada komunikasi terbuka, ada sharing gagasan. Tapi sebagai seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan, meskipun itu beresiko, keputusan yang berdasarkan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa fi riwayati ba'dihim, dan di dalam riwayat sebagian
sebagian sahabat, iqalan badala anaqan, ada lafaz iqalan badala anaqan sebagai ganti lafaz anaqan. Artinya meskipun orang itu tidak mengeluarkan zakatnya sebatas tali ya, bukan hanya anakan. Kalau anakan lebih bernilai, anak kambing betina ini sebatas tali saja, sesuatu yang tidak berharga, tetap Abu Bakar akan memerangi itu. Ta'allaqal faruqu bi dhahiril kalam duna ay yanzura fi akhirih wa yata'ammala syara'itahu. Fara'a anna ad-dukhula fil Islam ya'simu ad-dama wal mal kama huwa umumul hadis. Gugatan Sayyidina Umar yang pertama itu ta'allaq, menggantungkan, mengkaitkan Al-Faruq, Umar bin Khattab, bidhahiril kalam, dengan perbincangan yang jelas tadi, dengan teks hadis yang zahir, duna yang dzura, Sayyidina Umar tanpa melihat fi akhirih, di teks akhir dari hadis yang beliau kutip, wa yata'ammala syara'ituhu, dan tanpa mengangan-angan, tanpa merenungkan syarat-syaratnya. Faru'a an-dukhul, faru'a, maka Umar melihat, memandang, an-dukhula, sesungguhnya masuk fil Islam, di dalam agama Islam, ya'simud dama wal mal, bisa menjaga darah dan harta, kama huwa, sebagaimana keterangan itu, umumul hadis, keumuman hadis. Jadi Sayyidina Umar juga dengan fair, dengan terbuka menyampaikan sejauh mana pemahaman beliau terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa secara umum orang yang masuk Islam itu akan dijaga darah dan hartanya, digaransi keamanannya oleh Islam. Kemudian Abu Bakar menjelaskan kepada sahabat Umar pemahaman yang luar biasa dalamnya terhadap sunnah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sungguh sebuah keteladanan agung dari sahabat Abu Bakar, sebagai motivasi kita umat Islam, kaum Nahdliyin, Nahdliyat, wabil khusus praktisi lembaga amil zakat, infak, sedekah. Mari kita totalitas untuk menggerakkan zakat di wilayah kita masing-masing. Inilah perjuangan kita yang mulia, meneruskan perjuangan Sayyidina Abu Bakar. Insya Allah perjuangan ini barokah, membahagiakan orang fakir miskin adalah ibadah, wabil khusus di bulan suci yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, sehingga kita bisa istiqamah menggerakkan potensi zakat, infak, sedekah di wilayah kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillah. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.